Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agnes Alfreda Mendeva dengan NIM 252302001. Pada video kali ini, saya akan merangkum semua pembelajaran kami di mata kuliah Pendidikan Pancasila mulai dari pertemuan yang pertama hingga pertemuan terakhir yang diampu oleh Bapak Dosen Restu Yendika Sakti dan Dr. SH.MH. Nah, di mata kuliah Pendidikan Pancasila ini, kami sudah belajar mengenai arti Pancasila, tujuan Pancasila, landasan Pancasila, pentingnya pendidikan Pancasila, latar belakang ideologi negara, Pancasila dalam konteks sejarah, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sekarang saya akan membahas satu persatu. Nah, teman-teman, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar atau asas. Jadi secara harfiah, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu pentingnya pendidikan Pancasila. Nah, di mana pendidikan Pancasila sangat penting khususnya bagi masyarakat Indonesia karena yang pertama, membentuk karakter bangsa yang berlandaskan nilai Pancasila. Yang kedua yaitu menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Yang ketiga yaitu menjadi pedoman moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu menguatkan persatuan dan kesatuan. Selanjutnya yaitu mengajarkan cara berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia. Itulah sebabnya kenapa pendidikan Pancasila sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu latar belakang Pancasila. Pancasila lahir sebagai hasil dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan membentuk negara yang berdaulat. Pada tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dalam bentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI untuk menyusun konstitusi negara pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang berisi 5 sila kemudian dikenal sebagai Pancasila. Nah, selanjutnya yaitu tujuan Pancasila. Tujuan Pancasila adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera berdasarkan pada nilai-nilai leluhur bangsa. Tujuan ini dapat dicapai melalui yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, membentuk karakter dan moral bangsa. Selanjutnya, yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, poin yang berikutnya adalah Pancasila dalam kajian sejarah. Nah, teman-teman, Pancasila telah menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Pancasila telah menjadi dasar dan ideologi bangsa Indonesia. Dalam perjalanan sejarah, Pancasila telah mengalami beberapa perubahan dan penafsiran, namun nilai-nilai dasarnya tetap sama. Nah, poin berikutnya yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai dasar negara, yaitu 1. Sebagai sumber hukum tertinggi, kedua, sebagai pedoman bagi pemerintah dan masyarakat, ketiga, sebagai dasar bagi pembentukan undang-undang dan peraturan lainnya. Selanjutnya teman-teman yaitu kedudukan Pancasila sebagai sumber yudiris, historis, dan politis. Pancasila memiliki kedudukan sebagai sumber yudiris, historis, dan politis di mana yudiris yaitu Pancasila sebagai hukum tertinggi yang menjadi dasar bagi pembentukan undang-undang dan peraturan lainnya. Historis yaitu Pancasila sebagai hasil dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan membentuk negara yang berdaulat. Selanjutnya politis yaitu Pancasila sebagai ideologi negara yang menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Poin berikutnya teman-teman yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila berfungsi sebagai ideologi negara yaitu yang pertama sebagai sistem nilai yang mengatur kehidupan berbangsa, yang kedua yaitu sebagai pedoman bagi pembangunan nasional, dan yang terakhir yaitu sebagai dasar bagi pembentukan karakter dan moral bangsa. Poin berikutnya yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar negara yaitu 1. Sebagai sumber hukum tertinggi, kedua sebagai pedoman bagi pemerintah dan masyarakat,
dan yang terakhir yaitu sebagai dasar bagi pembentukan undang-undang dan peraturan lainnya. Nah, dalam keseluruhan, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting bagi dasar negara, ideologi negara, dan sumber hukum tertinggi. Pancasila menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah teman-teman, sekian saja video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, karena dunia ini tidak ada yang sempurna, dan semoga videonya bermanfaat. And thank you for watching.